Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Horor. Sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya. Selamat mendengarkan. Kisah ini diambil dari majalah misteri edisi 504 2010 yang ditulis oleh Heni Nawani dengan judul Arwah Lurah Gentayangan di Kampung Meminta Maaf. Setelah 10 tahun menjadi lurah Gunung Kandang, Abdul Majid menguasai hampir 60% tanah rakyat. Dengan cara-cara yang curang, dia merampas tanah garapan warga, lalu mengambil alih kepemilikan tanah dengan semena-mena. Tak aneh, setelah lebih sewindu berkuasa, Abdul Majid pun menjadi raja tanah di daerah kami. Belakangan, tanah yang dipunyai secara tidak halal itu dibeli oleh pengembang untuk suatu lokasi pembangunan perumahan mewah. Tak heran kekayaan Lurah Majid pun terakhir bernilai ratusan miliar rupiah. Kekayaan Lurah Majid itu ditunjukkannya dengan memajang mobil-mobil mulus keluaran terbaru berjumlah puluhan di garasinya. Setiap satu anaknya diberikan satu mobil. Sementara jumlah anaknya ada 11 orang, dari 2 orang istri. Rumah-rumah mewah Abdul Majid pun bertebaran di mana-mana. Bukan cuma ada di wilayah kelurahan kami, tapi rumahnya juga bertebaran di kelurahan tetangga, seperti di Kampung Intan, Lampung Selatan. Sayangnya, keadaan yang super mewah Lurah Majid ini kontras sekali dengan keadaan kehidupan rakyatnya. 90% warga Gunung Kandang berada di bawah garis kemiskinan. Rumah-rumah mereka banyak sekali yang reot, terancam ambruk. Banyak kepala keluarga hanya bisa menjadi buruh kasar, buruh tani setempat. Sedangkan anak-anak muda Gunung Kandang banyak yang menjadi pengangguran karena ketiadaan lapangan kerja. Lurah Majid tidak pernah mempedulikan nasib warganya. Dia seakan tidak memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Yang penting baginya adalah dirinya sendiri dan keluarga besarnya. Masa bodoh dengan rakyat yang menjerit karena kelaparan. Dia bermasa bodoh dengan rakyat yang menangis karena terserang ragam penyakit dan tak punya biaya berobat. Semua kesulitan rakyat itu sama sekali tak dipedulikan oleh sang lurah. Bahkan yang memperhatikan nasib warga Gunung Kandang justru para mahasiswa yang kuliah kerja nyata di daerah kami. Mahasiswa banyak membantu warga dengan menciptakan industri kerajinan rumahan dan perdagangan kecil, sehingga banyak warga yang sulit selama ini dapat keluar sedikit demi sedikit dari kesulitan hidup. Peran serta aktif yang idealis dari mahasiswa itu bukan disambut baik oleh Lurah Majid. Bahkan Lurah marah dan merasa tak nyaman dengan perlakuan mahasiswa itu yang dianggap melampaui kewenangannya, sehingga Lurah mengusir para mahasiswa yang sedang praktek lapangan itu. Karena mahasiswa menentang pengusiran tak beralasan itu, maka dengan siasat jitunya, Lurah menciptakan keadaan seakan-akan mahasiswa bikin onar, hingga digebuki oleh preman-preman bayaran sang lurah. Akhirnya, karena tak kuat menghadapi premanisme di daerah ini, maka para mahasiswa yang baik hati itu pun kabur, meninggalkan daerah kami. Lurah Majid memang bukan pemimpin yang baik. Dia bukan saja tidak amanah sebagai kepala desa, tapi juga sangat jauh dari sikap pemimpin idealis. Karena ketokohannya bukan berdasarkan pilihan rakyat, tapi penunjukan dari atas. Karena dia masih kerabat orang besar di pemerintahan pusat. Ketokohan Lurah Majid bukan karena secara aklamasi dipilih rakyat lewat pemilihan lurah, tapi dikarbit oleh padenya yang kebetulan berkuasa di negeri ini. Karena sadar banyak rakyat yang tidak suka padanya, maka Lurah Majid makin semena-mena, rakus,
dan sesuka hatinya saja memimpin kelurahan kami. Bila ada pemuda yang menentangnya, Lurah Majid langsung menghabisi penantangnya itu dengan membunuhnya secara halus. Kematian Juhari, mahasiswa kampung kami, sangatlah halus, yang seakan-akan terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya dengan modus tabrak lari. Padahal Juhari sengaja ditabrak oleh kendaraan dari kota, yang penabraknya adalah orang suruhan Lurah Majid. Lain dari itu, anak-anak Lurah Majid yang laki-laki semuanya badu dan sesuka hatinya menganiaya warga. Bahkan banyak sekali korban anak-anak Lurah Majid yang cacat seumur hidup karena dipukul dengan popor senjata oleh anak Lurah Majid. Semua peristiwa menyakitkan rakyat itu tidak sampai ke urusan polisi. Sebab polisi pun bisa diatur oleh Lurah Majid karena uangnya yang begitu banyak. Entah bagaimana caranya, Lurah Majid dan ketiga anak laki-lakinya semuanya punya senjata pistol jenis FN dan David Chairs. Anak-anak muda semua takut kepada anak-anak Lurah Majid. Dan beberapa kali pula anak-anak Lurah Majid memperkosa anak gadis daerah kami. Setelah diperkosa, gadis-gadis daerah kami dicampakkan begitu saja, sehingga membuat orang tua korban sangat bersedih. Lurah Majid bertingkah laku bukan saja seperti raja kecil, tapi tingkah lakunya bagaikan malaikat pencabut nyawa. Semakin banyak warga yang takut padanya, semakin berbahagia dan jumawalah dia. Kemana-mana, Lurah Majid pakai topi laken gaya koboi, dengan pistol yang selalu terselip di pinggang. Ayahku Haji Mudasir adalah pengusaha industri kerajinan rotan yang diekspor ke beberapa negara luar. Karena kerja keras ayah sebagai pedagang, maka ayah mampu mengumpulkan uang untuk membeli tanah warga secara layak dan membangun beberapa rumah kontrakan di Jakarta. Karena kekayaan ayahku mendekati kekayaannya, maka Lurah Majid tidak begitu nyaman menghadapi eksistensi usaha ayahku. Untuk itu, melalui preman-premannya, Lurah Majid memeras ayahku, dan ayahku dibiarkan menderita batin karena itu. Karena tidak tahan melihat kiprah begunda lurah, maka suatu waktu ayahku menolak memberikan uang dan melakukan perlawanan. Si preman akhirnya mundur dan takut menghadapi ayahku. Tapi malang, setelah itu, di mana mobil ayahku disenggol saat berada di pinggir jurang dan terjungkal jatuh setinggi 100 meter. Ayah langsung meninggal seketika, dan kendaraan yang menyenggolnya hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Ada seorang warga yang mau memberikan kesaksian tentang mobil penyenggol, tapi saksi itu langsung wafat secara misterius. Saya yakin 1000% bahwa mobil penyenggol itu adalah mobil gelap yang dibayar oleh Lurah Majid untuk menghabisi nyawa ayahku. Untunglah ibuku Nyonya Aili dapat meneruskan usaha industri rotan ayahku, dan hingga sekarang masih berjalan. Bahkan aku, walau anak wanita, bisa melakukan transaksi ekspor di beberapa negara pelanggan lama kami. Bahkan setiap pameran di ibu kota, justru aku yang melakukannya, untuk sekedar eksibisi buat mendapatkan pelanggan baru. Hasil dari beberapa pameran yang kami buat cukup bagi kami untuk mendapatkan pelanggan baru dari beberapa negara lain lagi. Usaha kami makin berkembang sepeninggal ayah. Bahkan tenaga kerja makin hari makin bertambah. Kami pun makin hari makin dapat membantu warga kami dalam penciptaan lapangan kerja buat rakyat kecil. Banyak orang memuji kami karena keberadaan industri rotan yang kami jalani. Hal ini ternyata makin membuat panas hati Lurah Majid, sehingga dia menciptakan kebakaran di pabrik kami. Dan untunglah, api dapat ditaklukkan sebelum si jago merah itu menghabisi pabrik kami. Tidak berhasil memberangus pabrik kami, Lurah Majid pun suatu ketika menyuruh anaknya mendekatiku. Baruna, anak prianya yang duda, datang baik-baik untuk meminangku. Dengan halus aku menolak Baruna, dan kukatakan bahwa aku sudah punya pacar dan siap akan menikah dengan Ihsan, mahasiswa KKN yang hingga kini masih intensif berteman denganku. Karena kesal akan penolakanku itu, maka Baruna suatu hari datang saat Ihsan berada di rumahku dan memukul Ihsan dengan semena-mena. Ihsan tersungkur dan aku nyaris diperkosa Baruna.
Untung Ihsan cepat tersadar dan kembali memukul Baruna. Baruna lalu mengeluarkan pistol dan menembak. Tapi tembakan itu meleset dan Ihsan pun berhasil melumpuhkan Baruna. Karena kalah berduel dengan kekasihku, maka Baruna melibatkan preman-preman bapaknya. Tak ayal, nyawa Ihsan pun terancam dan aku melarang Ihsan datang ke rumah selama beberapa bulan. Aku justru yang datang ke Jakarta bertemu Ihsan, yang terakhir sudah bekerja sebagai pegawai di bursa saham. Di Jalan Sudirman, jarak Lampung Selatan rumahku dengan rumah Ihsan dapat kutempuh hanya beberapa jam saja dengan naik jet foil dan bis cepat ke ibu kota. Karena kasihan aku yang selalu datang, Ihsan pun memberanikan diri datang ke Gunung Kandang, Lampung Selatan untuk menemuiku. Tapi kali ini, Ihsan datang dengan seorang ustadz muda yang mempunyai ilmu sakti mandraguna. Ilmu ustadz ini, kata Ihsan, sudah teruji bisa meredakan emosi manusia dan mementahkan peluru serta hujaman golok tajam para musuh. Benar saja, pada saat berhadapan dengan Baruna, dengan pistolnya, dengan sapuan tangannya, Ustadz Jamil Hasan langsung membuat Baruna terjatuh begitu saja. Pistolnya tak mampu menyala dan dirinya tumbang bagaikan batang pisang yang tercabut dari akarnya. Lurah Majid yang datang dengan 5 preman bertubuh kekar berusaha membela Baruna yang terjatuh. Tapi Ustadz Jamil Hasan mampu pula menumbangkan dengan jarak jauh ke-6 lawannya yang sedang terbakar amarah itu. Sejak itu, Ustadz Jamil Hasan selalu datang mendampingi Ihsan ke rumahku. Mereka ternyata berteman sejak lama, saat Ihsan berguru agama Islam di pesantren Habib Jindan, Jakarta Selatan, dan mereka sama-sama duduk di satu kelas. Para preman dan Baruna serta Lurah Majid pun kehilangan akal untuk mencederai pacarku Ihsan. Karena Ustadz Jamil Hasan berkemampuan mistik tingkat tinggi, maka Lurah Majid pun mendatangkan dukun santet paling jitu dari Gunung Raja Basa. Nama dukun santet itu sudah tidak asing lagi di telingaku, yaitu Ujang Santet. Ujang Santet itu sangat mahir menyantet orang, dan dengan kemampuannya, dia bisa mematikan orang dalam hitungan detik. Bila telapak tangan kanannya sudah ditekankan ke arah korban sambil menyemburkan ludahnya. "Mati kau," teriaknya. Maka matilah orang yang disantet. Sekitar pukul 20.45 malam, saat Ihsan dan Ustadz Jamil berbincang dengan ibuku di ruang tamu, tiba-tiba seseorang memanggil dari luar. Ustadz Jamil melarang kami semua untuk keluar. Kami diperintahkan duduk di tempat sambil mengucapkan zikir tanpa henti. Rupanya dengan kemampuan ilmunya, Ustadz Jamil sudah tahu bahwa ada tukang santet di luar yang siap menyerang. Ustadz Jamil lalu berdiri dan keluar pintu. Ujang Santet sudah ada di depan pagar rumah kami dan menekankan telapak tangan kanannya sambil menyemburkan ludah. Dari balik lubang pintu rumah panggung kami, aku melihat pancaran api dengan cepat melayang ke arah Ustadz Jamil. Ustadz Jamil mampu membalikkan api yang datang, dan api itu terbang cepat menjauh. Kemana api itu? Batinku berdebar-debar. Ternyata api itu melesat cepat ke rumah Lurah Majid, dan Lurah Majid mati seketika. Santet yang dibuat oleh Lurah Majid lewat kekuatan Ujang Santet itu ternyata berbalik bagaikan bumerang. Lurah Majid telah menerima konsekuensi logisnya karena menggunakan tenaga Ujang Santet yang ternyata ilmunya dipatahkan oleh Ustadz Jamil Hasan. Santet yang dibuat oleh Ujang mengenai sasaran yang jitu. Tapi sasaran itu adalah salah, di mana yang disantet justru yang mengorder santet tersebut, desis Ihsan padaku beberapa hari setelah peristiwa itu. Kematian Lurah Majid yang diselisih dokter sebagai terkena penyakit serangan jantung itu membuat semua warga Gunung Kandang bergembira. Apalagi setelah itu, 3 anak prianya ditangkap polisi karena kedapatan menyimpan senjata api ilegal. Sementara itu Ujang Santet melakukan tindakan bunuh diri karena sumpahnya sendiri, di mana isi sumpah itu bahwa bila santet yang sudah dikeluarkan mencederai pengorder santet itu, maka pembuat santet harus mati bunuh diri. Hal itu sudah menjadi kontrak gaib antara Ujang Santet dengan ribuan jin yang membackingnya dalam menyantet selama ini.
Siang hari tanggal 23 Mei 2001, Lurah Majid dimakamkan. Sore hari menjelang maghrib, Lurah Majid menjadi hantu. Mulanya Lurah Majid muncul di depan pagar rumah kami. Dia memanggil-manggil namaku, dan aku mengintip dari lubang rumah kami bagian atas. Pandangan mataku tidak mendapatkan sasaran apa-apa, di mana suara Lurah Majid itu hanya suara, sedangkan sosoknya tidak terlihat. Namun jantungku berdegup kencang, dan rasa takut tiba-tiba menggerayangi seluruh tubuhku. Oh Tuhan, lindungilah aku dari bencana mistik ini, bisikku. Malam itu, hanya aku bersama Inah pembantu kami di rumah. Ibuku sedang berada di Brisbane, Australia, mengurus sebuah pameran industri kerajinan Indonesia di sana. Sedangkan Ihsan dan Ustaz Jamil Hasan sedang melakukan perjalanan spiritual ke Nusa Tenggara Barat. Mas Satria, staf pabrik yang tinggal di lantai bawah, kupanggil ke atas dan kuceritakan tentang suara Lurah Majid di depan pagar. Ah, masa Lurah Majid yang sudah dikubur siang tadi terdengar suaranya di depan rumah? Tanya Mas Satria sambil melepaskan kopiahnya karena baru saja sholat maghrib. Belum sempat bertanya lebih jauh, Mas Satria dan aku dikagetkan lagi oleh suara Lurah Majid yang memanggil namaku lagi. Fatimah, Fatimah Az-Zahra, bantulah aku Fatimah, kata suara itu. Mas Satria tersentak dan dengan spontan dia berdiri menuju jendela. Ayah dua anak itu dengan berani membuka jendela, lalu melongokkan kepalanya keluar. Oh Tuhan, itu pocong Lurah Majid. Lurah Majid bangkit lagi, teriak Mas Satria. Batinku terguncang hebat. Pikirku, bagaimana bisa orang yang sudah dipastikan terkubur bangkit lagi dan bisa bicara seperti itu? Jantungku makin bergetar hebat dan nyaliku ciut seketika, dan tidak terasa aku terpipis karena takut. Kita segera telepon Kiai Mansur. Hanya Kiai yang bisa mengusir pocong Lurah Majid itu, sentak Mas Satria. Aku segera mengambil gagang telepon dan menghubungi Kiai Mansur. Alhamdulillah, Kiai Mansur ternyata sedang berada di rumah dan baru usai sholat maghrib, dan segera meluncur dengan motor bebeknya ke rumahku. Anehnya, pocong Lurah Majid itu ternyata menghilang begitu sepeda motor Kiai Mansur masuk ke halaman rumah kami. Kiai mengakui, memang ada orang yang sudah mati bisa bangkit lagi seperti hantu. Apa yang kami lihat diyakini oleh Kiai sebagai hantu dari Lurah Majid. Karena di masa hidupnya sering berlaku jahat dan banyak dibenci orang, maka seseorang yang sudah mati bisa dibangkitkan oleh Allah sebagai hukuman kejahatannya semasa hidup. Siapapun yang terlalu jahat di saat hidupnya, maka kemungkinan besar pada saat dia mati, arwahnya mengambang, belum diterima Allah, dan arwahnya itu mewujud sebagai hantu yang gentayangan. Cara untuk menenteramkannya di alam kubur adalah dengan mendoakannya, terutama keluarga besar yang ditinggalkan. Doa itu isinya adalah supaya Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima almarhum secara layak di sisinya. Apabila doa itu kabul, maka almarhum akan tenang dan berhenti menjadi hantu. Dalam kasus hantu Lurah Majid, Kiai meyakini bahwa Lurah Majid bergentayangan ke rumahku untuk meminta maaf. Dosa dan kesalahannya yang begitu besar kepadaku, diperlukan almarhum untuk diminta maafkan dariku. Untuk itu, aku memaafkannya lewat Kiai. Dengan tulus aku memberi maaf, dan Kiai menyebut maafku itu saat ritual. Setelah hantu bergentayangan berkeliling kampung Gunung Kandang dan membuat ketakutan seluruh warga, akhirnya Kiai Mansur memimpin doa kesekian kalinya, termasuk menyatakan maafku untuk almarhum. Ritual itu dilakukan atas permintaan keluarga besar Lurah Majid, termasuk dua istri dan anaknya, berharap agar almarhum diterima baik di sisi Allah dan tidak bergentayangan lagi. Doa yang sungguh-sungguh karena prihatin itu akhirnya didengar Allah, dan Allah mencabut gelar hantu pada diri almarhum Lurah Majid. Tapi kehebohan gosip Lurah Majid jadi hantu berkembang ramai di kalangan penduduk, mengalahkan berita-berita politik penting ibu kota.
Sebab memang banyak yang melihat wujud Lurah Majid yang hidup lagi dalam bentuk seperti harimau, anjing herder, dan pocong. Aku pun berulang kali melihat sosok Lurah Majid dalam bentuk pocong di rumahku. Tapi setelah aku memberinya maaf dan Kiai Mansur mendoakannya dan menyampaikan maaf itu secara gaib, maka hantu Lurah Majid pun tak lagi kelayapan menakutkan warga. Kisah ini dituturkan oleh Fatimah Zahra. Henny Nawani menulis cerita ini untuk Misteri Sejati.